Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang istimewa dan penuh keberkahan. Ramadan hadir seperti tamu yang membawa berbagai karunia anugerah yang dititipkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat ampunan, ganjaran pahala yang berlipat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maupun kebebasan dari api neraka. Kehadiran Ramadan ini begitu ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh para hamba Allah yang senantiasa ingin mendapatkan ridho dan kasih sayangnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, qad ja'akum syahrul ramadana syahrul mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannati wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatul khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad khurima, yang artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, di mana diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bulan Ramadan di dalamnya ada rahmat Allah, terutama pada fase 10 pertama, sedangkan pada fase pertengahan ada ampunan, dan pada bagian akhir fase yang ketiga Allah memberikan kebebasan dari api neraka. Nah, para ulama sudah menjelaskan beberapa amalan yang sangat dianjurkan atau yang dilaksanakan untuk menggapai rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama itu adalah mendahulukan berbuka. Yang kedua, berbuka dengan kurma, atau bila tidak ada kurma maka dengan air putih. Yang ketiga, membaca doa ketika berpuasa. Pasti kita sudah hafal ya Bapak Ibu dengan doa berbuka puasa. Nah, bagaimana doanya? Ya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, yang keempat adalah mengakhirkan makan sahur. Yang kelima, tidak menggibah atau membicarakan orang lain pada siang hari. Nah, yang terakhir, yang keenam, meninggalkan larangan-larangan Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menghapuskan pahala berpuasa. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan banyak sekali amalan yang menyebabkan seseorang mendapatkan rahmat Allah, tentunya dengan melaksanakan semua tuntunan dari Rasulullah dalam berpuasa. Nah, pada siang hari Ramadan misalnya, ketika sedang berpuasa, seseorang yang berpuasa mengisi harinya dengan menjaga puasa agar tidak batal, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Dan di sini harus diniati dengan niat yang tulus, ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba ini mengisi harinya dengan membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya, dan bahkan memaknai isi kandungan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau tidak bisa membaca Al-Quran, bisalah kita dengan banyak menyebut nama-nama Allah seperti Asmaul Husna, kemudian banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau membaca sholawat atau membaca wirid itu kan kita bisa sambil ya sambil ngomong, sambil nulang anak nah itu bisa untuk di siang hari.
Kemudian ibadah lainnya yang bisa dilaksanakan pada siang hari adalah melatih diri dengan kesabaran, karena sabar itu ganjarannya adalah surga. Dalam keadaan perut lapar karena berpuasa, maka potensi marah tentu memungkinkan untuk terjadi, ya kan? Namun dalam berpuasa yang benar itu bisa meredamkan amarah yang berasal dari hawa nafsu. Nah, banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilaksanakan untuk menggapai karunia Allah ya pada bulan Ramadan. Apalagi pada bulan Ramadan ini seseorang menggapai karunia Allah dengan mendirikan sholat malam seperti tahajud, kemudian sholat tarawih, sholat witir, kemudian tadarus Al-Quran, tafakur, dan amalan-amalan lainnya. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini ya. Kemudian kalau bisa bulan Ramadan ini tuh jangan disia-siakan. Karena apa? Bulan Ramadan ini hanya datang 1 tahun sekali. Nah, belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Betul apa tidak? Ya, karena apa? Karena umur kita itu tidak ada yang tahu. Mungkin kita bisa meninggal besok, mungkin besok lusa, kita kan tidak tahu. Jadi kalau bisa bulan Ramadan ini dijadikan momen untuk kita banyak-banyak beribadah, banyak-banyak melaksanakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasanya itu tidak mampu ya dijabarkan begitu luasnya karunia Allah yang dititipkan di bulan Ramadan ini. Tidak akan kering tinta untuk menulis kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.